Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nuryani SPD. Saya adalah seorang guru kelas 6 di SD Negeri 001 Linggang Digung, Kabupaten Kutai Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Tahap 1, gelombang 2 di LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SD Negeri 001 Linggang Digung. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 6 dengan materi rangkaian listrik paralel dan teks eksplanasi. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa nih gerak. Gerak. Kenapa dia? Belum ada info. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, yaitu tentang rangkaian listrik dan teks eksplanasi. Sebelumnya, yuk kita tepuk semangat dulu, ya. Oke, Ibu beri apa-apa ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Semangat ya. Sehat semua ya kalian. Sehat. Coba dilihat dulu ini. Di kolom mejanya kalau ada sampah buang dulu. Kalau tidak ada ya sudah. Ya. Terima kasih untuk yang piket tadi pagi ya, Nak ya. Oke. Sekarang kita tentang tema 3, ya, tema 3, subtema 2. Kita di pembelajaran ketiga kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik seri, ya. Kita sudah praktek membuat rangkaian listrik seri, ya kan? Ingat? Ya, seperti itu ya. Kalian berhasil membuat rangkaian listrik seri. Sekarang kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Seperti apa itu paralel? Ya. Jadi sebelum kita ke itu, Ibu mau tanya, ya, apakah kalian siapa yang suka ini, yang suka jalan-jalan ke Barong? Barong? Siapa yang suka jalan-jalan ke Barong? Malu. Angkat tangannya yang suka jalan ke Barong. Alvin, pernah melewati lampu merah tidak? Sering. Katanya tadi nggak pernah ke Barong. Kalau ke Barong pernah lihat lampu merah kan? Lalu menurut kalian ini rangkaian listrik yang ada di lampu lalu lintas itu rangkaian listrik apa sih kalau menurut kalian? Kalian kan sudah pernah baca-baca tuh kemarin rangkaian listrik seri. Kalau lampu Natal rangkaian listrik apa? Kalau lampu lalu lintas berarti paralel pintar ya. Nah sekarang siapa yang tahu penemu dari lampu lalu lintas? Belum dibaca? Ada di buku kalian ya. Ada penemu lampu lalu lintas. Nanti kita baca ya, literasi nanti. Udah kalau gitu, Ibu beri waktu 5 menit saja atau 10 menit untuk membaca. Buka buku kalian, baca tentang rangkaian listrik paralel dan tokoh penemuan. Ya.
bisa ya menelaah informasi penting dari lampu lalu lintas itu untuk TPS drainase. Selain itu kalian bisa merangkai ya, mencoba merangkai seperti apa sih dalam pembuatan lalu lintas itu. Kok bisa mati satu, mati yang hidup yang satu, yang duanya kok mati ya, tidak nyala. Tujuan berikutnya yaitu dapat menelaah informasi penting dari kegiatan membuat rangkaian listrik paralel. Ya, nanti kalian membuat laporannya, informasi pentingnya apa sih dalam membuat rangkaian listrik paralel tersebut. Setelah itu kalian dengan membuat rangkaian listrik paralel, kalian bisa mengujinya. Oh betul nggak? Nih yang aku buat ini betul nggak? Sama ini enggak apa namanya, yang positif dengan positif, yang negatif dengan yang negatif itu. Jika tertukar bagaimana itu nantinya? Apakah mau nyala dan sebagainya? Ya, seperti itu. Lalu tujuan yang ketiga, kalian mendapati bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaan atau proyek kalian. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat materi dari rangkaian listrik paralel. Suara ibu kedengaran nggak? Kedengaran ya? Kelihatan? Oke, kita lihat ya. Rangkaian komponen rangkaian listrik ya. Komponen itu bagian-bagian apa saja sih yang ada di dalam rangkaian listrik ya? Lihat, ini rangkaian seri. Kita pernah belajar ini ya, kemarin-kemarin ya. Sudah pernah rangkaian listrik dan kalian sudah membuat percobaan, kan? Ibu masih punya videonya, ibu masih punya foto-foto kalian dalam merangkai listrik seperti ini. Ya, rangkaian listrik ada berapa nak? Ada dua, satu seri dan yang kedua paralel lintas. Ya, berikutnya, nih dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan listrik, pasti ya kan? Tanpa listrik, aduh kalian kayak apa aja gitu. Coba di ladang aja kita punya listrik ya, lihat sudah masuk listrik kan kalau ke ladang itu. Tanpa listrik kalian tidak bisa ngecas apa? HP. Nah itu yang utama ya kan? HP kalian ya. Di rumah, di sekolah semua alat menggunakan listrik. Jadi listrik itu bisa mempermudah hidup kita. Ya. Sumber listrik sebagai sumber energinya. Jadi alat-alat yang menggunakan listrik itu disebut alat elektronik. Apa saja yang kalian punya yang menggunakan listrik di rumah? Coba yang pakai listrik apa? Kipas angin, setrika, betul. Kipas, udah tadi ya kipas angin. Kulkas ya itu, kalau ya kulkas pintar. Terus mesin cuci, pemalas cuci pakai tangan gitu, mesin cuci. Apa lagi nak? Arus listrik itu disebut adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa perantara. Contoh seperti apa sih bu tanpa perantara? Ibu beri contohnya cahaya saja itu tanpa kita cahaya matahari sampai ke bumi. Arus listrik berasal dari generator pada pusat pembangkit listrik. Tahu PLTG? Tahu. Ya, di mana itu? Di Melak ya, ribut sekali kan? Nah itu sumber listrik kalian. Lalu disalurkan melalui kabel lewat sutet. Pernah dengar kata sutet? Masa nggak pernah? Titik-titik ya? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi kalau kita di bawahnya itu bisa radiasi. Komponen listrik pada lampu, khusus pada lampu sekarang kita ya. Pada lampu, yaitu yang pertama adalah ada baterai. Baterai ini sebagai sumber arus. Lalu ada saklar. Tahu saklar kalau di rumah tuh ya, yang di dinding gitu ya, ketak-ketek. Lalu yaitu sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Lalu ada apa lagi nak? Kabel ya, untuk menyambungkan ya arus untuk arus listriknya. Lalu ada lampunya, sudah pasti ada lampunya ya. Jadi kalau bola lampunya mati biar ada arus dia tidak akan punya. Itu adalah komponen. Sekarang rangkaian listrik ada dua, yaitu rangkaian listrik seri, lalu paralel, dan ada campuran seri tambah paralel. Ya, rangkaian listrik paralel ini yang akan kita pelajari tentang lampu lalu lintas. Ya,
Ciri-cirinya bahwa tersusun bertingkat atau berderet, jadi dari atas ke bawah ini ya. Lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan seterusnya. Kalau seri ke samping ya, lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan seterusnya. Itu contohnya dari lampu di lampu di mana namanya? Di Natal. Lalu jika salah satu lampu dimatikan, yang lain tetap nyala. Hijau dimatikan, yang ini juga nyala. Karena ada stop kontak sendiri, ada saklar sendiri. Nyalanya lebih terang karena tegangan tiap lampu relatif sama, tegangannya sama. Misalnya gini ya, ini ada 3 nih dinyalakan, terangnya sama ya. Lalu yang hijau dimatikan, yang ini tidak berubah terangnya, tetap terangnya segitu. Tidak karena mentang-mentang dimatikan di salah satu lampunya, jadi yang 2 ini lebih terang lagi, tidak begitu ya. Dia akan tetap sama. Boros bahan tapi hemat energi. Ini rangkaiannya seperti ini. Yang akan kalian lakukan nanti gambarnya seperti ini ya. Nah, ada lampu di atas, lampu di bawahnya, ini stop kontak dan ini adalah baterai. Nanti rangkaian kalian yang akan buat bebas, kalian mau yang seperti apa, mau ke samping begini boleh, stop kontaknya di atas, baterainya di samping boleh. Sekarang ibu tanya, siapa yang tahu? Kalian sudah baca tadi ya. Siapa yang tahu penemu dari lampu lalu lintas? Angkat tangannya. Ya, Alen, siapa Alen? Gareth Morgan. Oh, Gareth Morgan katanya. Jadi kalian ya, kalian harus cepat ya. Oke. Apa manfaat dari lampu lalu lintas? Menurut kalian apa sih manfaat dari lalu lintas untuk kehidupan kita? Apa manfaat lampu lalu lintas, nak? Kenapa sih harus ada lampu lalu lintas? Ayo coba pikirkan. Kenapa harus ada lampu lalu lintas, nak? Di sini berhenti, nanti sebelah sana jalan. Di sebelah sana berhenti, sebelah sini masih berhenti, nanti dari sini tikungan sini jalan. Kenapa harus begitu? Untuk apa, nak? Supaya tidak ada kecelakaan. Kalau Jun apa, nak? Menghindari kecelakaan. Emang kenapa kalau ini? Emang kalau tidak ada lampu merah, kenapa, nak? Oh, tabrakan. Iya, tabrakan ya, akhirnya mengalami kecelakaan. Jadi kalau ada lampu lalu lintas diatur. Jadi kalian tidak boleh menerobos ya, Alvin ya, untuk menghindari kecelakaan. Ya, saat kita berhenti merah, sudah diberi kesempatan dari arah berlawanan atau dari arah manapun untuk melalui atau untuk menggunakan jalan. Jadi tidak terjadi tabrakan ya. Lampu lalu lintas memanfaatkan energi listrik, gunakan rangkaian listrik paralel. Jangan malu-malu, nah. Bagaimana jika salah satu lampu lalu lintas mati? Kalau ibu matikan lampu hijau, lampu merah dan lampu kuningnya nyala tidak? Kita kemarin sudah diskusi bagaimana proyek apa yang akan kita lakukan. Sekarang kita gabung kita sudah mulai membuat rangkaian listrik ya. Jadi silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Setiap ketua kelompoknya sini satu-satu nanti setiap kelompok. Ambil berkasnya sini. Kalian sudah dapat LKPD ya, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD. Di kertas yang ada nama kelompok, silakan tulis nama kelompok kalian siapa saja ya. Tulis pakai pensil, pakai pulpen.
sudah dicatat. Sekarang kalian membuat kesepakatan. Yang kalian perlukan untuk merancang gambar itu berapa menit? Silakan kalian diskusi dengan teman, misalnya 10 menit Bu, silakan 10 menit. 5 menit Bu, silakan 5 menit ya. Sambil kalian diskusi, Ibu setelan video tentang ya, kita. Kecil ya, kedengaran suaranya. Menggambar rancangan ya, menggambar rancangan karena kita pakai model pembelajaran proyek, jadi kita harus ada yang namanya membuat rancangan ya. Sudah semua ya? Ayo sekarang kita merangkai rangkaian listrik paralel dengan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Oke? Jadi nanti digambar sesuaiin aja. Ganti itu ya. Lihat ininya, tanda merahnya.
Tapi temannya nih banyak ya. Pokoknya yang penuh lah biar ini. Pegang dulu. Iya, Pasang dong. Semangat nih Uris. Akan membahas tentang langkah-langkah dan bahan untuk membuat proyek komunitas sederhana. Beberapa kalimat satu dan bunyinya satu. Tidak berpengaruh dan tetap nyala. Kita lihat uji coba ya, uji coba dari kelompok 1. Nyala tidak? Coba deh kasih lihat.
Nanti kita coba lagi ya, dirangkai lagi ini pas tidak ya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ke atas ya. Oh, berarti begini. Lampu merah di atas apa di bawah? Di atas. Ya. Begitu. Kita lihat rangkaian listrik yang dibuat oleh kelompok 2 ya, seperti ini. Pakai kartu sepatu. Kita uji coba. Betul tidak menyala ya? Yuk, kita coba. Kuning, merah, hijau. Nyala tidak? Kerennya dia. Mereka rangkai tadi itu ya. Sampai keringetan ya? Tuh yang keringetan ya, oke. Sekarang kesimpulannya ada tidak? Belum buat kesimpulan. Oke, nanti buat kesimpulannya ya, Nak ya. Oke, sekarang beri tepuk tangan nih untuk kalian ya. Oke, sudah. Coba kalau satu dimatikan, yang lain mati tidak? Tidak. Tidak ya. Satu saja yang dimatikan. Yang dimatikan yang mana itu, Nak? Lampu kuning. Lampu merahnya masih nyala? Masih. Lampu hijaunya? Masih. Oke, si kecuali mati lampu semua ya. Mati semuanya ya. Oke. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Nada paling Oke, coba dibalik dulu mana enggak? Ya, semua coba dimatikan salah satu nada, terserah yang mana saja. Oke, kasih lihat temannya. Apakah yang 2 ikut mati? Tetap menyala ya, Nadia. Jadi tadi kesimpulannya bahwa jika sekalian semua sama tidak? sama. Oke, kalian tunjukkan ya. Oke. Nah, jadi sekarang kalian bisa dan paham ya seperti apa cara kerja dari lampu lalu lintas paralel ya. Lampu lalu lintas mengapa ada pergantian merah, kuning, hijau? Nah, itu karena ada rangkaian listrik paralel. Sekarang apa yang kalian belum pahami dari yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang belum paham tidak? Paham cara membuatnya, yang merangkainya tahu ya, Nak ya? Itu ada, jadi jangan salah, jadi harus ada positif ya. Jadi jangan salah terbalik-balik. Kalau yang tadinya harus disimpan di positif, kalau dipasang di positif, lalu kalian salah dipasang ke negatif, nanti menyala sih menyala, tapi lampunya nanti apanya? Baterainya itu akan panas dan lampunya juga akan cepat putus ya, cepat mati nanti. Panas ya baterainya. Gimana perasaan kalian? Senang. Senang karena apa? Senang karena apa? Menambah pengetahuan kalian. Jadi nanti kalian di rumah bisa ya bisa dengan adik kalian ya. Berikutnya nanti kita akan masih membahas paralel bahasa Indonesia teks eksplanasi. Dan masih materi tentang ini juga ya, tadi tentang teks eksplanasi ya. Demikian pembelajaran kita hari ini ya, semoga ilmu yang sudah kalian alami tadi ya, kalian sudah mengalaminya tadi, semoga bermanfaat. Jadi kalian memahami bagaimana cara kerja dari listrik itu ya, listrik paralel atau terutama lampu lalu lintas. Oke, sekarang kita ini doa dulu ya, kita pembelajaran selesai. Nanti kita ibu sudah membuat evaluasi ya. Evaluasi kalian kerjakan di Google Form. Pakai HP kalian, ibu nanti beri linknya ya. Setelah ini ibu beri link, nanti ibu tulis ya di papan tulis linknya. Kalian klik di situ, kerjakan evaluasinya. Mudah sekali karena evaluasinya apa yang sudah kalian dapatkan hari ini tentang lampu paralel, rangkaian listrik paralel ya. Ayo kita doa penutup. Rara, kita berdoa Rara. Ya.
kasih.